Dia tertawa kecil sembari mengusap sudut bibir yang basah dengan ibu jarinya. "Maaf," ucapnya. "Kenapa minta maaf?" Sahut Karin malu-malu. Mas Pandi terkekeh, lalu merengkuh dan mendekap tubuhnya erat. Dengan senyum bahagia, Karin pun membalas pelukannya. "Kamu tidak tahu betapa sulit dan tertekannya aku harus menahan diri untuk tidak menyentuhmu," lirihnya. "Tapi kamu berhasil, Mas. Kamu berhasil melawan bisikan itu," ucapnya sembari menghirup aroma parfumnya yang khas. Mas Pandi mengurai pelukan, lalu mengecup kepala Karin dengan lembut. "Aku pergi dulu ya, hanya sebentar kok. Ada yang harus diurus dengan Dokter Haikal supaya bisa kembali praktek di rumah sakit kemarin." "Iya, Mas." Malik mengangguk paham, lalu mencium punggung tangannya yang dibalas Mas Pandi dengan kecupan di kening. "Tidak perlu mengantar ke depan, istirahatlah. Aku bawa kunci cadangan, tunggu aku pulang ya, tidak akan lama," ucapnya dengan kedipan nakal. Karin tertawa kecil, hampir saja cubitannya mendarat di pinggangnya, tapi Mas Pandi sudah lebih dulu menghindar sambil tertawa. Dia mengecup kepala Kamal yang sedang tertidur, lalu pergi keluar setelah mengucap salam. Selama Mas Pandi pergi, Karin menemani Kamal bermain di ruang keluarga sambil menonton televisi. Sekitar pukul 8:30 malam, Mas Pandi akhirnya pulang. Dia menepati janjinya yang tidak akan pergi dengan lama. Mereka makan malam bersama dengan memakan makanan yang sengaja dia beli dari luar. Setelahnya mereka berbincang sambil menonton TV sampai Kamal mengantuk. Mas Pandi menggendong dan membawanya ke kamar dengan Karin yang berjalan di sampingnya. Mas Pandi pergi ke kamar mandi, sementara Karin tengah memberikan ASI pada Kamal hingga dia yang sempat terbangun akhirnya tertidur pulas lagi. Kini Karin dilanda gugup setengah mati. "Harusnya aku senang, bukan? Bukankah saat kami masih berstatus suami istri palsu, aku begitu menginginkan momen kebersamaan kami? Tapi kenapa sekarang aku malah jadi bingung sendiri? Sampai-sampai telapak tanganku basah karena keringat dingin." Karin terkesiap kaget saat mendengar pintu kamar mandi terbuka. Mas Pandi keluar mengenakan celana pendek selutut dan kaos hitam yang press body. Ini pertama kalinya Karin melihat dia tanpa celana panjang. "Kenapa?" Dia tertawa kecil saat menyadari ekspresi kagetnya. "Tidak, Mas, tidak apa-apa." Karin tersenyum canggung. Mas Pandi mendekat, duduk di tepi ranjang bersamanya, lalu menunjuk kotak hitam yang di atas nakas yang diberikan Mas Malik tadi. "Isinya apa?" Karin menggeleng. Mau aku membukanya?" Buka aja." Dia tersenyum. Karin beranjak untuk mengambil kotak itu, lalu kembali duduk di sampingnya. "Mas aja yang buka." "Kamu aja." Dia mengembalikan kotak itu kepadanya. "Baiklah, aku juga ingin tahu isinya apa." Karin mengangguk lalu membuka perlahan kotak tersebut. Dia tertegun sejenak saat mengetahui isinya. Ternyata foto-foto yang pernah ditempel di kamar Mas Malik. Di bawahnya terdapat banyak perhiasan yang pernah dia belikan untuknya. Tak lupa juga ada sepucuk surat yang dilipat kecil. Karin dan Mas Pandi membacanya bersama-sama. Tertulis kalau Mas Malik ingin Karin menyimpan semua foto dan perhiasan ini. Dia merasa tidak pantas untuk menyimpan foto-foto itu lagi. Sedangkan perhiasannya memang udah menjadi milik Karin dari dahulu. Hatinya terenyuh melihat ada bekas tetesan air mata pada surat tersebut. Menyadari ekspresi Karin berubah sendu, Mas Pandi merangkul bahu, mengusap lengannya dengan lembut. "Mas, ingin aku pakai mana dengan semua perhiasan ini?" Tanya Karin karena takut dia keberatan atau tersinggung. Dia terlihat berpikir, "Kalau aku memintamu menyimpannya saja, apa kamu akan sedih?" Karin menggeleng sembari tersenyum. "Syukurlah." Dia tersenyum lega. "Kamu simpanlah semua perhiasan dan foto ini baik-baik. Kamu cukup pakai perhiasan dariku aja, oke?" "Iya," ucapnya, lalu menyimpan kotak hitam itu ke dalam laci nakas. "Sekarang kita mau apa?"
Tanya Mas Pandi yang membuat Karin langsung kikuk dan bingung sendiri harus menjawab apa. Karin hanya bisa menggeleng dengan perasaan tidak karuan, tapi dia malah tertawa kecil. Mas Pandi berdiri dan mendekat. Dia berhasil membuat Karin terkesiap kaget saat kedua lengan kekarnya membuat tubuhnya melayang. Kurasa tidak masalah meninggalkan Kamal sementara waktu. Dia pasti paham, mama papanya ada meeting penting. Ucapnya dengan senyuman penuh arti. Karin hanya bisa tersenyum malu. Dia melingkarkan tangan di lehernya, seraya menyembunyikan wajah di dada bidangnya. Bisa dia rasakan detak jantung Mas Pandi berdegup kencang di dalam sana. Setelah cukup lama mereka pernah mengerungi waktu dalam kesemuan semata, kini Karin dan Mas Pandi telah sepenuhnya berbagi jiwa dan raga, berlayar bersama dalam samudera cinta berbuah pahala. Karin hanya berdoa semoga pernikahan kali ini bisa bertahan sampai nyawa tidak lagi dikandung badan. Tiada satu cara pun yang dapat menyatukan dua insan yang sedang jatuh cinta kecuali menikah. Jangan saling menuntut kesempurnaan pasangan, tapi sempurnakanlah diri kita sendiri agar mampu menutupi kekurangannya. Tidak ada rumah tangga yang terlepas dari ujian. Kita hanya harus bersabar dan bersyukur atas ujian tersebut. Ibarat sebuah perahu kecil yang harus didayung bersama-sama agar bisa mencapai tujuan. Begitu juga dengan rumah tangga. Tidak akan berhasil dan mampu mencapai pulau kebahagiaan jika hanya satu saja yang berjuang. Butuh kerjasama, rasa saling percaya, juga saling mengerti hak dan kewajiban masing-masing. Sebulan telah berlalu sejak hari di mana terukir sejarah manis untuk Karin, tapi pahit untuk Malik. Kini, wanita berhati lembut itu telah berbahagia dengan pasangan baru. Sedangkan Malik masih merana, meratapi kebodohan yang membuatnya harus kehilangan berlian indah. Sesalnya tidak bertepi, karena Karin tidak akan pernah kembali ke hidupannya. Kondisi kakinya kini udah membaik, akan tetapi sesekali masih harus melakukan pengecekan dan terapi. Dokter juga melarang mengangkat beban berat yang mengharuskan bertumpu kuat pada kaki. Ekonomi semakin memburuk, sedangkan hidup terus berjalan. Malik berusaha mencari pekerjaan ke sana kemari, tapi belum juga berhasil. Kemarin sempat pergi ke alamat kantor yang diberikan Anthony. Katanya di sana sedang buka lowongan untuk staf baru. Sayang seribu sayang, dia ditolak karena saingan yang lebih tinggi pendidikannya dan lebih banyak pengalaman. Tintin, Malik yang tengah berjalan di trotoar pun langsung terlonjak kaget mendengar klakson dibunyikan berkali-kali tepat di belakang. Dia memutar tubuh dan mendapati sosok tidak asing turun dari mobil. Malik? Sapanya seperti biasa. Pria itu selalu memberikan senyuman ramah. Dokter? Malik balas tersenyum dan sedikit mengangguk. Dari mana? Dia menelisik penampilannya yang rapi, memakai kemeja dengan membawa amplop coklat di tangan. Biasa dok, cari kerjaan. Sudah dapat? Dia menggeleng. Nanti aku bantu carikan di tempat temanku ya. Seketika matanya berbinar penuh harap mendengar tawarannya itu. Bagaikan setitik cahaya di kegelapan, Malik yang udah merasa putus asa pun merasa kembali bersemangat. Dokter serius? Tanyanya memastikan. Iya serius, tapi tidak tahu juga ada lowongan atau tidak. Nanti coba aku tanyakan dulu ya. Iya dokter, tidak apa-apa. Sekarang kamu mau kemana? Tanyanya lagi. Pulang, udah mau sore juga. Ucapnya seraya melirik jam tangan. Ayo, biar aku antar pulang. Tidak usah, aku naik angkot aja. Tolaknya merasa sungkan. Sudah, ayo. Dia sedikit mendorong Malik menuju mobilnya. Meski sempat merasa tidak enak, tapi pada akhirnya Malik naik ke mobil Fortuner hitam itu, memasang sabuk pengaman saat Dokter Fandi mulai memasukkan gigi, lalu menginjak gas. Baru pulang dari rumah sakit, dok? Iya, ngomong-ngomong panggil nama aja. Tidak perlu pakai embel-embel dokter terus. Dia melirik sekilas tersenyum. Baiklah. Sepanjang perjalanan mereka berbincang-bincang tentang pekerjaan di kantor kenalannya. Tanya itu, dia juga menceritakan tingkah lucu kesehariannya anaknya yang kini telah menjadi anaknya juga Malik.
Terselip rasa cemburu, tapi tidak apa. Setidaknya Malik masih bisa menemui putranya kapanpun sesuai yang dikatakan Dokter Fandi, asalkan itu dilakukan selama dia sedang ada di rumahnya. Malik tahu maksud baik darinya itu. Dia tidak mau ada salah paham dan fitnah. Tanya itu, Malik yakin dia juga takut dia terlibat terlalu jauh dengan Karin. Mungkin dia takut dirinya terhasut setan dan bertekad kembali merebut wanita berparas ayu itu. Terima kasih banyak, Pan, ucapnya lewat kaca jendela yang terbuka. Sama-sama, nanti aku hubungi lagi soal kerjaan itu. Aku pamit ya, ujarnya dari balik kemudi. Malik mengangguk. Hati-hati, pesan Malik saat mobil mewah miliknya mulai melaju pergi. Malik masih berdiri mematung menatap mobilnya yang semakin menjauh, menghela napas pelan dengan seolah senyum tipis. Tenang aja, Pandi. Aku tidak akan melakukan kesalahan untuk kesekian kalinya. Justru aku berharap dan berdoa kalian selalu bersama dan bahagia. Assalamualaikum, salamnya saat memasuki rumah. Waalaikumsalam, jawab Papa yang sedang menyuapi Mama bubur. Bagaimana? Udah dapat kerjaan, Mal? Malik menggeleng frustasi, lalu menghempaskan pantat di sofa samping Papa. Sabar, jangan putus asa. Pasti nanti ada pekerjaan lain yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin kamu sedang diuji, sabar dulu. Ya, Pak, lagi pula tadi Dokter Pandi menawarkan pekerjaan di tempat temannya. Tapi belum pasti sih, masih mau ditanyakan dulu ada lowongan atau tidaknya. Kamu bertemu Dokter Pandi? Malik mengangguk. Ketemu di jalan, dia juga yang mengantarkan aku pulang tadi. Astaga, Papa menepuk keningnya sendiri. Kenapa, Pak? Papa lupa, Mal. Tadi papanya Ayu telepon ke sini. Papanya Ayu mau apa? Tanya Malik heran. Pergilah ke rumah sakit sekarang, Mal. Wakili Papa dan Mama. Males untuk apa aku ke sana? Sautnya cuek. Ayu kecelakaan. Anak dan suaminya kritis di rumah sakit, Mal. Jawabnya yang membuat Malik sedikit terkejut. Serius? Bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Tidak tahu. Tadi Papa belum sempat bertanya. Soalnya telepon udah lebih dulu terputus. Papanya Ayu terdengar panik. Dengar Ibu Rahayu menangis terus. Jenguklah ke sana. Lupakan masa lalu, Mal. Malik menghela napas pelan, lalu mengangguk dan berdiri. Aku mau ganti baju dulu baru ke sana, ucapnya sembari berlalu pergi menuju kamar. Benar kata Papa, tidak baik terus menyimpan dendam atas kejadian di masa lalu. Lagi pula, Ayu tidak sepenuhnya salah. Maliklah kunci utama kesalahan di masa lalu itu. Andai saja Malik bersikeras menolak, mungkin jalan hidup mereka saat ini berbeda. Entahlah, dia harus mencontoh sikap Karin. Karinlah yang paling teraniaya dan tersakiti, tapi mampu memaafkan siapapun tanpa syarat. Lalu kenapa Malik tidak? Lagi pula, Ayu terlihat sudah berubah. Dia bahkan menuruti permintaannya yang tidak ingin melihatnya menginjakkan kaki di rumahnya lagi. Tak berselang lama, Malik sudah turun kembali dengan setelan kaos hitam lengan pendek yang dipadukan jaket. Rumah sakit mana, Pak? Rumah sakit Santosa. Kamu kesana naik motor? Tidak, Pak, motornya kan masih mogok. Belum sempat aku bawa ke bengkel. Ya udah, aku pamit dulu ya, Pak, ucapnya sembari menyelami tangan keduanya. Hati-hati dan langsung pulang, Mal. Jangan kelayapan dengan Anthony. Iya, sautnya sembari terus berjalan keluar.